I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boobs. Karena gue mau ngelakuin itu sama cewek gue dong bro. Iya. Kenapa emang putus ya? Jadi bukannya gue mau lihat, tapi emang gue ngeliat, kelihatan gitu. Coba. You're listening to FWB Podcast. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali di FW Podcast by Overheard Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ganun sekalian. Apa kabar teman-teman semua? Seperti biasa, yang belum dengerin episode kemarin boleh dengerin dulu. Terus juga selalu support FW Podcast on Spotify, follow dan kasih rate bintang 5-nya. And so, karena di akhir tahun Spotify Wrap udah keluar, gue juga mau bilang terima kasih yang selalu setia dan selalu nungguin setiap episode yang keluar dan selalu kayak ngasih engagement yang kayak anjing podcastnya lucu banget dan segala macam. Kalau nggak ada kalian, gue nggak ada di sini dan nggak eksis nih FW Podcast sampai hari ini. Dan hari ini gue bersama seorang pria, ya kayak multi talent banget ya, parah. Siapa namanya? Boleh kenalkan ya bro? Gue Asher. Pekerjaan apa? Gue pekerjaan sekarang masih freelance di salah satu agensi model sih. Lu basically model? Iya. Oke. Gue model, tapi emang udah akhir tahun ini udah nggak lanjut kontrak sih. Oh gitu. Jadi lebih freelance aja. Freelance aja sih. Selebihnya ada apa? Selebihnya belum ada, cuman kemarin sempet kerja full time di PA DJ gitu, cuman udah resign juga. Jadi emang sekarang emang DJ siapa? DJ boleh disebutin gak sih? Ya boleh aja. DJ Lea. Oke. Lea. LEEA. Kayak pernah denger deh. Cewek kan? Cewek. Iya. Oke. Terus sekarang lu berarti lebih sibuk kayak ya udah freelance aja gitu. Iya. Sehari-hari? Sehari-hari. Sebenarnya gue modeling juga baru sih setahun kan. Karena gue aslinya bukan dari sini, dari Kalimantan. Oke. Dan ke Jakarta itu bener-bener gara-gara ada casting call dari agensi ini. Baru gue ke Jakarta. Oke. Gitu. Terus udah dapet dan ya fokusin di dunia modeling. Cuman namanya modeling kan kita nggak langsung naik kan. Iya, Masih kayak progresnya juga lumayan lama juga gitu loh. Iya benar. Gitu sih. Jadi tapi surprising lo enjoy. Enjoy sih. Enjoy. Cuman mungkin lebih ke adaptasinya ya, budaya segala macam gitu. Iya. Tapi lo ada agak sedikit shock culture gitu gak dari Kalimantan ke Jakarta? Ya itu pasti sih. Apa? Shock culture-nya itu kayak gimana ya? Gue nggak tahu, gue ngerasain aja di sini kalau misalnya lu nggak sefrekuensi dengan suatu society gitu, lu akan dikucilkan. Itu yang gue rasain ya. Itu yang gue rasain. Awal-awal tuh kayak gue ngerasa kayak anjir, kayak gue nggak dianggap deh di sini gitu. Itu yang gue rasain sih. Emang kenapa lu nggak dianggapnya? Kenapa emang lu? Mungkin karena gue freak kali. Kenapa lu ngerasa freak? Gue nggak tahu, mungkin karena pengetahuan gue yang terbatas soal ya culture di Jakarta juga dan segala macam perjaksel-jakselan ini. Jadi ya kalau misalnya mereka ngobrol ya gue nggak ngerti apa yang mereka obrolin gitu loh. Jadi kayak ya udah. Iya. Gue cuma menjadi pelengkap aja lah kalau misalnya dalam suatu itu gitu. Terus selama lu jadi model, ada opportunity apa yang lu dapat? Opportunity apa ya? Selain duit lah ya. Fame Mungkin atau apa? gue bisa lebih banyak mengenal orang sih. Ya link lah, channel di mana-mana. Gak banyak juga sih sebenarnya, tapi lumayan lah. Cewek ada, maksudnya sekarang nggak ada. Lo lagi single berarti? Iya. Polos banget ya ngaku kayak sekarang nggak ada. Oke. Iya, berarti pernah ada kan berarti? Iya. Ada. Rata-rata cewek yang sama lo ini suka lo as by person atau karena lo model atau gimana? Oh enggak, ya karena as a person aja sih. Karena sebelumnya kan gue juga model baru banget kan, baru 1 tahun gitu loh. Gitu. Terus lu mau lanjutin ini sampai kapan?
gue belum tahu sebenarnya. Kayak gue stuck di sini. Kalau misalnya gue lepas dari agensi ini, gue masih belum tahu nih kayak gue kemana ke depannya. Apa gue balik lagi ke kampung, ke Kalimantan? Karena btw kampung gue tuh bener-bener yang kampung, bukan di ibu kota atau di kota Madianya gitu loh, bener-bener di kampung pedalaman gitu. Berarti oke lah. Tapi lu kuliah atau gimana? Gue sempet kuliah, cuman nggak lulus. Bukan nggak gue beresin sih lebih tepatnya. Iya. Tapi selama setahun itu lu ada suka duka gitu nggak di model? Suka dukanya. Dari dukanya dulu deh. Dari dukanya mungkin ini yang gue rasain, balik lagi ya perspektif gue ngerasa kayak gue nggak merasa belongs di situ gitu loh. Karena ya balik lagi gue mungkin karena gue tipikal orang kampung. Gue nggak menjelekkan orang kampung ya, ini disclaimer dulu. Cuman kayak cara pola pikir gua dan basic logic gue mungkin belum berjalan ya untuk cara berpikir orang kota gitu mungkin. Jadi kayak gue masih agak struggle di situ. Konservatif lah ya. Bisa jadi, iya. Sama ini sih, sama apa? Ya itu gue merasa kayak gue belum bisa sepenuhnya ngobrol dengan lancar dengan anak-anak yang lain, dengan model-model yang lain gitu sih. Apakah karena lu introvert atau gimana? Gue bisa bilang gue introvert, tapi bukan berarti gue nggak bisa ngobrol. Buktinya kalau di kampung gue bisa ngobrol aja sama teman-teman gue yang lain gitu loh. Iya. Cuman waktu gue pertama kali kesini tuh kayak bingung apa yang mau gue obrolin ya gitu. Gitu sih. Tapi Paling masalah bingung atau nggak bingung ketika lu ada curious dengan suatu hal atau lu pengen tahu banyak hal. Ya, I think itu bisa jadi salah satu acuan yang lo bisa obrolin gitu loh tentang suatu culture kah atau apa gitu. Maksud gue, ketika lo pendatang pasti lo juga kan nggak tahu banyak hal tentang yang ada di sini gitu loh. iya. Ketika lo nggak tahu ya lo tanya aja ngobrol. Coba Iya cari sih. teman-teman yang sefrekuensi menurut gue. Iya. Iya, Nah ini iya. akhirnya gue menemukan mereka ini. Iya. Terus sukanya apa di dunia modeling? Basicnya lo emang suka foto ya atau di foto atau? Gak. Jadi gini ceritanya. Gua itu nggak pernah ada kepikiran untuk terjun ke dunia modeling. Even terlintas di pikiran gua ya untuk kayak jadi model gitu, nggak pernah ada. Sampai suatu ketika ada yang reach out gua di TikTok. Jadi kayak gue bikin konten random aja gitu, kayak cuman kayak foto nggak jelas gitu. Terus ada yang komen kayak intinya kalau misalnya lu tertarik untuk join agensi kita, mohon kontak kami. Tapi pakai bahasa Inggris. Gue pikirnya agensi luar kan, agensi luar negeri, namanya anak kampung, kayak mikirnya ngomong bahasa Inggris berarti orang luar gitu loh. Terus akhirnya gue chat, gue kontak, katanya itu agensi di Indonesia gitu. Terus kayak disuruh kirim foto dan video. Terus gue bikin lah akhirnya, dan long short story, gue keterima gitu untuk masuk ke agensi ini gitu. Oke. Tapi ngomong soal relationship ya, lo sebagai model pas lagi as a model banyak gebetan gak sih kayak? Enggak sih gue selama gue jadi model kayaknya baru deket satu orang deh. Iya satu orang beneran nih. Cuman sebelumnya yang banyak. Sebelum jadi model gue tuh banyak. Pas jadi model malah kayak gak ada tuh. Karena gini ya, mungkin gue mikirnya ini agak aneh sih. Setelah gue jadi model, gue berpikir untuk dari perspektif permodelan mungkin gue oke. Tapi untuk dari perspektif awam, gue berpikir bahwa gue tidak oke. Karena namanya model itu kadang kurusnya tuh terlalu kurus banget. Ini gue lagi naik badan nih, berat badan gue lagi naik. Kemarin itu gue sampai 56 berat badan gue. Anjir. Di tinggi 178. Dulu gue sebelum jadi model berat badan gue tuh 69 hampir 70. Nah itu menurut gue berat badan proporsional gue. Dan gue meyakini itu atraktif. Betul. Untuk lawan jenis. Nah setelah gue masuk modeling jadi 56 tuh kayak gimana ceritanya. Karena gue harus diet kan. Gue udah kurus, gue diet lagi, bener-bener sampai tulang doang gitu. Iya. Gitu sih. Nah, itu ya. Terus pas cerita sebelum ketika lo masuk model,
Apa rata-rata cewek yang bikin atraktif sama lo? Itu kan faktor lah. Secara physically oke lo punya badan bentuk profesional. Tapi ada hal lain gak? Hal lain mungkin Apa apa karena ya? lo genit aja? nggak tahu ya. Ini tergantung mereka yang menilai. Tapi lo ngerasa genit gak? Enggak, gue biasa aja, normal lah, average people. Oke. Ha-ha. Terus? Mungkin apa ya? Gue nggak mau kegeeran nih kalau gue nyebutin. Ya itu yang jawab ya. Tapi menurutku ganteng itu relatif sih. Betul. Gue bisa ngaku gue ganteng tapi menurut si B gue nggak biasa aja. Betul. Tapi untuk sebagian orang ya mungkin gue ganteng dengan tipenya ya sudah. Iya. Tapi so far selama lu pacaran lu pernah pacaran kan? Berarti kalau sekarang single berarti pernah pacaran. Ada mantan-mantan yang posesif gitu ya? Ada banget, sumpah. Gila. Berapa lama pacaran waktu itu? Setahun, Anjing lama juga. sumpah. Posesif apa dia? Seposesif gua nggak boleh keluar rumah tanpa seizin dan tanpa video call sama dia. Lah? Jadi kalau keluar rumah itu gua harus make sure gua lagi pergi sama siapa nih. Jadi gua videoin, gua muter gitu sampai belakang sofa ini harus gua videoin juga. Jadi takutnya gua kayak sembunyi gua mau video ini gitu. Bisa Sampai aja. gua iya. Kamar mandi dulu sana. Nah. Ya cuman dia mungkin nggak sampai segitunya kali ya. Cuman kayak gue harus make sure siapa aja yang gue bawa ke tongkrongan atau enggak gue nongkrong sama siapa gitu. Gue kira-kira tahu. Jadi gini, gue itu bukan orang yang awalnya langsung buka-bukaan ke pasangan. Jadi gue step by step. Jadi kayak awalnya gue buka satu rahasia ke dia. Terus kedua gue buka rahasia kedua sampai akhirnya gue buka semuanya, tapi itu nggak sekaligus satu kali. Nah dari gue buka rahasia pertama itu oke, dia pikir itu udah semua rahasia gue nih. Terus tiba-tiba gue buka rahasia kedua. Contohnya? Dari situ dia trust issue sama gue. Ya contohnya masalah FWB gue lah gitu. Oh, kayak oke. gitu. Ya. Berarti lu pernah FWB juga? Ya. Kenapa mikir? Tadi bilang FWB gue tanya pernah FWB kenapa jadi mikir? Iya ada, cuman nggak banyak lah, tapi ada. Ya 2 gitu. 2 gitu. Tapi maksudnya 20 maksudnya kan? sekarang gue udah nggak berhubungan dengan FWB itu sih. Apa yang lu dapat dari FWB selain seks? Kebetulan gue orangnya suka bercerita gitu ya. Kadang gue cerita sama mereka, kadang kayak ya udah sih kayak ketemuan aja kayak nongkrong. Ya. Gimana caranya lu bisa FWB sama mereka? Bisa kenal sih di Instagram gitu, kayak mungkin mutualan dari teman ke teman, terus kayak follow-followan, terus tiba-tiba kayak inilah kayak komen di postingan dia atau di story-nya dia, lama-lama kenal, lama-lama kayak ngobrol-ngobrol, sama dari Clubhouse juga. Jadi gue tuh dulu sering main Clubhouse, ini teman Clubhouse juga teman Clubhouse gue juga. Gue dulu di Overheard sering main Clubhouse loh. Gue nggak tahu lu pernah masuk room gue atau enggak ya. Tapi gue sering banget dulu main Clubhouse gitu loh. Nih. Terus dari Instagram komen-komen dan segala macam sampai akhirnya bisa ketemu dan itu gimana cerita itu? Sebenarnya mungkin template ya, kayak hai gimana ngobrol-ngobrol, terus kayak minta WA segala macam, terus kayak tanya nanya soal tipe segala macam, dan ya lambat laun akan mengarah ke sana sih menurut gua. Lu bisa ngasih garansi apa ketika cewek udah mau mengarah ke sana? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mungkin ini sih lebih ke apa ya? Gue nggak tahu, cuman gue merasakan bahwa dia mengikuti alur gue, gitu. Dia mengikuti apa yang dia menjawab dengan jawaban yang apa yang gue inginkan gitu loh. Contoh? Ketika gue misalnya ngechat apa, Contohnya apa? gue nggak tahu kalau ngasih contoh ya. Cuman kalau misalnya gue ngechat apa segala macam, gue berharap dia akan jawab itu dan dia jawab itu gitu. Iya, kalau contohnya gini, kalau gue kan kayak kamu di mana gitu, lagi mabok nih, pulang kemana gitu kan, nggak tahu, ya udah ke tempat aku aja, itu contoh. Kalau lu gimana?
Ya kurang lebih seperti itu. Gue bingung dengan contohnya. Nah, oke. Nah, balik lagi ke mantan lo yang posesif tadi ya. Lu putusinnya gimana? Gue putusin secara paksa sih. Karena menurut gue udah sangat-sangat merugikan bagi mental dan kesehatan jiwa gue. Jadi akhirnya ya udah kayak emang gak bisa. Dan itu dia masih mencoba untuk nge-reach out gue, ngejar-ngejar gue, bahkan neror teman-teman gue. Anjing, sakit. Uh, Sakit anjing. Ya, terus sampai akhirnya gue berada di fase depresi yang kayak, lu tau gak sih kayak lu bangun tidur terus lu ngelihat kayak kasur lu tuh isinya rambut semua. Jadi rambut gue rontok semua itu. Bener-bener gue nggak pernah ngalamin ini seumur hidup gue, tapi rambut gue tuh rontok banyak banget. Itu karena gue ya overthinking lah. Kayak gitu. Tapi ada hal lain gak yang bikin lo ilfeel? Ilfeel. Ilfeel mungkin lebih ke ini sih. Apa ya kalau ilfeel ya? Gak ada sih gue. Karena lu udah nggak sanggup aja sama kelakuan posesif ini. Iya sih. Tapi lu posesif ke dia nggak? Gue standar. Gue orangnya standar banget sih mungkin. Kayak ya posesif enggak, tapi gue juga mengingatkan untuk lah kalau misalnya kayak dia kan juga suka jalan, cuman kayak ya udah gue cuman kayak hati-hati udah gitu-gitu doang, nggak yang gimana sih. Nggak terlalu. Tapi kadang biasanya kalau in relationship ya, gue sebagai cowok kadang gue ngikutin ceweknya sih. Kadang kalau ceweknya ya apa ya, misalnya ngebebasin atau apa ya, tapi tahu batasan gitu loh. Ya udah gitu. Tapi kalau posesif ya pasti kita ikutin posesif sih. Gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa posesif orangnya. Karena gue nggak tahu ya, gue bukan tipikal orang yang bisa mendominasi suatu hubungan sih. Gitu. Jadi gue orangnya emang agak pasif. Kalau di hubungan gitu. Oke. Berarti lu butuh dominan nih. Ya gue butuh pasangan yang dominan. Maksudnya kayak bukan dominan dalam arti penguasaan dalam ranjang atau gimana. Tapi kayak maksudnya dia bisa leading gitu loh hubungan. Tapi gue bukan berarti gue nggak bisa nge-leading. Cuman gue emang orangnya nggak banyak ngomong aja kalau sama pasangan gitu. Iya. Tapi ada nggak ketika lu berpacaran atau lu jalin casual dating kayak FWB, ada nggak yang nge-leading lu dengan cara aneh? Gak ada sih. Dalam seksual ya? Enggak ada. Aman. Kalau dalam masalah ranjang aman guys. Tapi ada nggak mantan-mantan lu yang punya fetish aneh? Aduh, cut ya. Ada satu. Oke. Ini gue nggak ngerti ya. Cuman kayak ini kita nggak judgmental ya di sini. Iya, gue juga nggak judgmental. Karena menurut gue fetish itu ya setiap orang berbeda-beda. Betul. Dan fetish itu menurut gue ada yang suka nyium bau obat, suka ngeliat orang ngetik terus lagi nulis, itu ada aja gitu loh. Nah kalau yang ini cerita lu gimana nih? Ini dia fetish ketika gua ini fetish dia ketika gua bermain dan bercanda dengan terong. Shit man. This is fucked up. Berarti waktu pada saat itu di rumah lo atau di kosan lo banyak terong dong bro? Enggak. I have to go to the marketplace bro. Anjing lucu sih. Itu aduh. Yes. Tapi lu pernah nanya gitu nggak? Kenapa kamu suka terong? Enggak, gue nggak pernah nanya. Gue nggak pernah mencoba untuk ya mungkin kayak gue say stop sih, kayak udahlah gitu, kayak maluin banget, gue malu banget sumpah gini dan itu direkam kayak di screen recording gitu loh. Hah? Yes. Tapi apakah itu aman bro? Ya itu zaman gue masih blow on sih, masih gampang ditipu. Ada wajah gue. Aduh, ngeri juga ya. Tapi so far gue memantau di Twitter tidak ada sih di sana. Anjing. Tapi gue nggak tahu ya kenapa
ada yang seperti itu ya. Kenapa terong gitu? Iya, kenapa Iya, nggak beda-beda durian? ya. Kenapa nggak duren? Sakit dong. Pertanyaannya kadang. Iya gak sih? Iya. Terus sekarang ketika lo sudah menjalani hidup, umur lo berapa sekarang? 24. Apa yang lo pengenin dalam hidup lo? Kayak dalam relationship kah, karir kah? Lo ada tujuan apa gitu? Gua balik lagi, gue orang yang sangat normal dan sangat sederhana. Gue cuman pengen hidup. Gue nggak minta lebih sih. Gue nggak minta kayak rumah yang gede apa segala macam atau pekerjaan yang bagus banget. Gue ya kayak yang penting gue bisa makan hari ini dan besok dan seterusnya. Gue pengen menjalani hidup yang normal seperti orang-orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Gue nggak aneh-aneh. Iya. Kalau in relationship gimana hubungannya? Harapan lo apa? Harapan gue relationship yang normal. Oke. Ya, oke. Semoga apa yang lu semogakan bisa terwujud lah ya dengan Iya. hidup lo yang sederhana ya. Ketenangan. Ya, tapi emang bener sih hidup tuh kita nyari tenang ya. Bener. Apa banyak tapi kalau nggak bisa Yes. tidur anjing. Makin gede talenta atau berkat yang diberikan, makin gede juga tanggung jawab yang lo pegang. Makanya kayak jadi orang sederhana aja deh. Iya. Biar tanggung jawab lo gede-gede amat. Oke. Kebetulan karena lu sebagai model dan lu baru keluar dari agensi, buat teman-teman siapa tahu dia mau ngontak lo atau siapa tahu ada orang brand nonton, biasanya ngontak lo kemana? Enaknya? Mungkin ke Instagram gua aja sih. Apa Instagramnya? Instagram gua samuel.ashh, kecil semua itu sambung. Oke, nanti di Instagram Overheard nanti bakal di tag juga. Nanti kalau ada yang mau kerjasama atau business inquiries bisa langsung kontak aja. Oke, thank you Asher sudah mampir dan cerita di sini. Semoga ceritanya jadi hal yang menjadi pelajaran lah semuanya. Karena setiap orang berbeda dan setiap orang tidak bisa disamaratakan. Oke, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk follow Instagram Overheard FWB dan @FWB Podcast. Dan juga kalau mau kontak-kontak dia ke mau bisnis, mau butuh jasa model, kontak aja. Akhir kata di sini gue Mimin dan Nasir pamit and see you, bye. You're listening to FWB Podcast.